Selamat pagi, berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk dan sepanjang hari ini berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kita dalam melakukan kehendaknya Tuhan. Tema hari ini berbicara tentang lebih dari sekedar menabur dan menuai. Lebih dari sekedar menabur dan menuai. Lukas 6 ayat 17 sampai 49 ini merupakan bacaan yang saya sarankan saudara untuk baca sampai selesai dari ayat 17 sampai dengan ayat 49. Tapi saya akan pandu saudara di ayat yang ke-38 Lukas pasal 6. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang melimpah-limpah akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat ini mengungkapkan salah satu hukum utama Allah yang berlaku baik dalam kehidupan rohani maupun di dalam dunia fisik. Itu sama seperti kita memberikan benih ke tanah, ya ditanam di atas tanah, untuk kemudian kita menerima kembali benih dalam jumlah yang lebih banyak. Maksudnya bagaimana? Kita taruh satu biji jeruk, itu benih di tanah, kemudian dia bertumbuh menjadi pohon jeruk. Setelah dia bertumbuh jadi pohon jeruk, dia mengeluarkan buah jeruk. Dan di dalam satu buah jeruk itu ada begitu banyaknya biji jeruk lagi yang itu yang saya maksud tadi. Kita akan menerima kembali benih yang jumlahnya lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, demikian pula dengan segala sesuatu yang kita berikan di dalam kehidupan kita hari ini. Baik itu uang, harta benda, perasaan seperti perasaan kasih, ataupun perasaan kebencian, doa, maupun waktu kita. Maka kita akan menuai hasil dari apa yang telah kita berikan. Nah, kita ini menuai yaitu sesuai dengan apa yang kita tabur dan sebanding dengan ukuran yang kita berikan. Dalam Galatia 6 ayat 7-8 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dia tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari rohnya itu. Juga di dalam 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, hukum ini berlaku untuk hal-hal positif maupun hal-hal negatif yang kita tabur. Nah, meskipun ini adalah hukum Allah ya, hukumnya Tuhan yang tidak berubah, namun hukum ini juga dapat dikalahkan oleh hukum yang lebih besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Sama seperti kita dapat mengatasi hukum gravitasi bumi, yaitu dengan dorongan dan daya angkat sebagaimana pesawat terbang. Itu tidak terjatuh, tidak terhisap oleh gravitasi bumi. Kenapa? Karena dia punya dorongan atau daya angkat yang lebih kuat. Itu yang membuat pesawat dapat terbang di udara. Lalu hal-hal negatif ini juga berlaku, yaitu hal-hal negatif yang telah kita berikan. Itu tidak harus berbalik atau kembali kepada kita jika saja kita menerapkan ini, yaitu hukum yang lebih besar, yaitu apa? Pengampunan. Nah, itu dia. Kita mungkin pernah melakukan hal-hal negatif dan itu akan berbalik sama kita, tetapi kita bisa menerapkan hukum yang lebih besar, itu datanglah dengan pengampunan. Karena 1 Yohanes pada pasal yang pertama ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, demikian pula hal-hal baik yang telah kita tabur, saudara. Sebaliknya nih, hal-hal baik yang sudah kita tabur, itu pun dapat menjadi sia-sia walaupun kita sudah pernah melakukanlah hal-hal baik. Itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau kita tidak terus berbuat baik, itu masalahnya. Kalau kita berbuat baik hanya satu ketika saja dan stop sampai di situ, ini masalahnya. Taburannya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak terus-menerus melakukan perbuatan baik.
Karena Galatia 6 ayat 9 bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jikalau, nah ini bagian yang terakhir, kita tidak menjadi lemah. Nah maksudnya lemah itu artinya menghentikan hal-hal baik yang tadinya dia lakukan. Nah itu bermasalah nih kalau kita menghentikan itu. Makanya saudara, Tuhan adalah sumber kita. Tetapi Tuhan mau menggunakan manusia. Ya kan? Memang sumber berkat kita Tuhan. Tapi tetap juga Tuhan menggunakan manusia yang di sekitar kita. Misalkan, kalau kita berdoa untuk keuangan, kita sedang ada minta keuangan kita diberkati sama Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendengar doamu ya, Tuhan mendengar doa kita. Tapi cara Tuhan menjawab adalah Tuhan tidak akan buat uang palsu gitu ya. Lalu memasukkan uang itu ke dalam dompet kita, and then setelah kita berdoa, amin, dompet kita langsung penuh. Nah, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan akan menggunakan orang-orang lain di sekitar kita untuk mengirimkan berkat itu kepada kita. Itu cara kerjanya Tuhan seperti itu. Jadi tidak selalu sesederhana berdoa meminta uang langsung kita menerimanya dalam sekejap mata seperti itu. Nah kita perlu percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Serta kita berdoa bagi apa? Bagi orang-orang siapapun di sekitar kita, siapa saja. Kita berdoa buat mereka agar apa? Agar Tuhan gunakan. Dapat Tuhan pakai mereka. Untuk apa? Untuk menyampaikan jawabannya bagi setiap kita yang sedang berkebutuhan tadi. Nah ini bisa berarti banyak orang yang bisa memberkati kita. Mungkin saja atasan kita akan digerakkan Tuhan untuk memberkati anak. Iya. Atau mungkin ada orang-orang datang yaitu mau beli produk Anda, mau beli produk kita, atau mau memakai jasa kita. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan memberkati. Ada sedemikian. Jadi sumbernya kita berharap sama Tuhan. Percaya menyerahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang gerakan siapapun juga. Jadi kita gak perlu harus kejarin si Anu, siapapun itu. Gak usah. Cukup percaya Tuhan bisa menggerakkan mereka untuk memberkati kehidupan setiap kita. Nah pada akhirnya berarti Tuhan adalah sumber kita. Nah percayalah dan andalkanlah Dia. Jadi saudara paham hari ini bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tapi caranya dengan cara yang tepat. Maka engkau mengerti firman ini, engkau paham firman ini, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.